Yo, halo semuanya, kembali lagi di Pixel Developer. Pada video kali ini kita bakalan instalasi autentikasi pada Laravel ya. Jadi kalau di Laravel, kalau kita ingin menggenerate autentikasi, mulai dari login, halaman register, kemudian logikanya di controller, database, model, dan lain-lain, itu kita tidak perlu membuatnya manual satu-satu ya. Melainkan kita bisa menggunakan package ya. Nah, sebelum masuk ke instalasi package, di sini saya akan memberikan, kalau di Laravel itu sendiri, terdapat beberapa package ya. Kalau yang saya tahu sampai sekarang di tanggal 3 Mei 2021 ini terdapat 4 package untuk autentikasi pada Laravel ya. Yang pertama ada yang namanya Laravel Jetstream, yang kedua ada Laravel Breeze, yang ketiga ada Laravel Fortify, dan yang keempat adalah Laravel UI ya. Nah, yang Laravel UI ini yang bakalan kita gunakan ya. Nah, mungkin kalian lebih suka tampilan ketiga package lainnya tadi ya, misalnya di Laravel Breeze ya. Tetapi tidak apa-apa, kita bakalan menggunakan Laravel UI pada video kali ini. Karena apa? Karena Laravel UI kita bisa menggunakan Bootstrap ya. Dan itu adalah framework yang sering digunakan biasanya ketika kalian membuat project untuk website ya. Oke, langsung saja kita di sini. Pertama kita bakalan buka browser. Di sini saya sudah juga menjalankan server saya ya. Jadi kalau untuk menjalankan server seperti biasa kita hidupkan cmd atau command prompt kalian dan ketikkan php artisan serve dan di sini sudah berjalan. Nah, untuk menginstalasi package-nya itu cukup mudah ya. Tinggal kita buat saja Laravel UI GitHub. Kenapa GitHub? Karena seperti yang kalian tahu, kalau kalian instalasi via Composer, misalnya di sini saya new dulu. Sebentar, di sini saya new, klik kanan dan new. Itu kan biasanya kita buat seperti ini ya, Composer, require, misal Laravel. Nah, sebenarnya ini adalah GitHub-nya itu sendiri. Misal kita contohkan di sini Laravel GitHub. Nah, kalau kita lihat di sini, nah sebenarnya yang setelah kata require itu adalah package yang di GitHub ini ya. Nah, itulah kenapa saya buat di sini Laravel UI GitHub. Nah, kalau kita klik di sini, ini sudah ada package-nya ya. Jadi kita buat nanti Laravel UI di Composer Require ya. Nah, kita scroll ke bawah. Kalau kalian bisa lihat di sini, nah karena kita menggunakan Laravel 8, kita pakai versi yang 3.x ini ya. Jadi kita scroll lagi ke bawah. Nanti bakalan ada cara instalasinya. Nah, seperti ini ya. Pertama, Composer require Laravel UI karena package-nya namanya Laravel UI ya. Kemudian setelah terinstall Laravel UI, kita bisa memilih antara kedua ini. Yang pertama, apakah kita ingin generate basic scaffolding saja atau kita ingin generate login and register scaffolding ya. Jadi kita bakalan pakai yang ini nantinya. Dan kita menggunakan Bootstrap ya. Oke, langsung saja kita contohkan. Di sini kita buat Composer require Laravel UI ya. UI. Enter. Nah, ini sudah 3.2 ya versinya. Tinggal tunggu saja, ini tidak akan lama. Nah, ini instalasi saya sudah selesai ya. Jadi kalau kita lihat, sudah kita jalankan yang ini, kemudian yang kedua langsung kita jalankan saja yang ini ya. Nah, sebelum ke sana sebenarnya apa sih yang diinstal dari Laravel UI ini? Kalau kita lihat di sini saya clear dulu, kemudian PHP Artisan -help mungkin bukan ya, PHP Artisan saja. Nanti bakalan ada komen apa saja yang tersedia ya. Nah, sebelumnya kalau kalian bisa cek ya, itu tidak ada yang namanya UI ini ya. Ketika kita install Laravel UI, ya otomatis bakalan ada komen UI ini dibuatkan secara otomatis oleh package tersebut. Nah, di sini kita bisa memakai yang UI out ya. Kalau kita lihat di dokumentasinya di sini juga ya. PHP Artisan UI Bootstrap -out. Oke, kita copy saja di sini. Kopikan, kemudian paste ke sini. Enter. Nah, sudah selesai ya. Bootstrap scaffolding install successfully. Jadi di sini dia menyarankan untuk nge-running npm install dan npm run dev. Tetapi tidak usah ya, karena di sini juga kalau saya biasanya tidak menjalankan npm install dan run dev ini. Sebenarnya bisa juga karena kalau kecuali kalian memakai Vue.js ya, karena npm ini kan untuk JavaScript, tetapi tidak apa-apa tidak kita jalankan. Kalau kita lihat di sini, kita sudah mendapatkan yang di resources, views,
kita sudah mendapatkan yang namanya scaffolding untuk autentikasi ya. Di sini ada login, ada register, ada verify, di sini juga ada password. Nah, jadi inilah yang digenerate oleh Laravel UI ya. Nah, kalau kita buka di browser kita refresh, itu tidak akan terjadi apa-apa. Di sini kalau kita pergi ke login, saya yakin sudah ada tampilan login ya. Kalau kita pergi ke register misalnya, itu juga sudah ada tampilan untuk register. Nah, tetapi tampilan ini masih belum diberikan CSS ya. Langsung saja kita kasihkan CSS sepertinya karena dia memakai Bootstrap. Pertama kita buka dulu yang di layout ya. Jadi resources, views, kemudian pergi ke layout, dan di sini ada app.blade.php ya. Nah, app.blade.php ini adalah parent dari yang di out tadi ya. Kalau kita lihat di sini login. Jadi ini adalah parentnya ya. Jadi extend layouts.app ya. Mungkin kita bakalan belajar extends dan section di video-video selanjutnya. Tetapi ini intinya, ini login.blade.php ini adalah anaknya, dan app.blade.php ini adalah parentnya ya. Jadi kalau kita lihat di sini, dia bakalan ada yang namanya content ya. Kita lihat sebentar. Nah, di sini ada yang namanya yield content. Jadi yang anaknya ini bakalan masuk ke dalam sini nantinya. Nah, karena kita ingin menambahkan Bootstrap, kita tambahkan saja di parent-nya ya, biar tidak kita tambahkan satu-satu di file anaknya. Di sini kita bisa masukkan yang namanya CDN dari Bootstrap ya. Saya bakalan cari dulu Bootstrap CDN. Di sini yang introduction ini saja ya. Ini versi 4.3 saya menggunakan, mungkin kita ke bawah saja 3.4. Oh tidak, mungkin 4.3 cukup ya. Jadi di sini bakalan ada yang namanya CSS ini ya. Saya copy, kemudian pastekan ke sini. Kemudian yang JS-nya juga kita kopikan saja ya. Kita taruh di bawah sebelum tag penutup body di sini ya. Oke, Ctrl Shift P, reindent line. Oke, sudah selesai. Kita refresh di browser, dan ini bakalan tampil seperti ini ya. Jadi pada video kali ini kita sudah berhasil untuk instalasi package untuk autentikasi di Laravel ya. Jadi itu saja untuk video kali ini. Terima kasih.